asal satu orang emban dan diambil wajan, baru stagen itu digulung seperti orang mengandung. Ditaruh di tengah-tengah alun-alun. Datanglah dari Maharya Sakti dengan para sultannya melihat ada apa ini. Nah, itu. Nah, jadi kata dulu Majapahit itu namanya Ratu Bernawijaya namanya. Menanyakan kepada orang, dukun, berapa bulan ya mengandung nih? 7 bulan katanya. Orang ketawa, berarti dukun itu bohong. Bohong. Waktu itu bohong dukun itu, kata si Majapahit. Terus ada orang datang, ampun Pati, ada orang di belakang itu katanya. Maharya Sakti, ada orangnya aneh. Kalau kita lewat di belakangnya kita lumpuh. Siapa itu? Oh, kata Majapahit, ini kakandaku dari sebelang. Gitu. Ya itu Maharya Sakti dengan Raja Sultan, termasuk si Nala Indra Dewa tadi. Gitu. Nah, bagaimana kita buka nih wajannya nih, stagennya. Begitu dibuka benar-benar mengandung. Lalu dibuanglah dia ke mana nih? Ke hutan di daerah mana tuh untuk biar lahir. Jadi itulah yang melahirkan, yang lahir menjadi Ciunganara. Itu yang sering datang ke Majapahit untuk meminta duit ke Majapahit, dan gak ada yang berani, memang kuat jago. Akhirnya kata Majapahit, kalau memang kanda-kanda ini bisa nolong saya akan kasih, ada istiadat nih. Lalu berangkatlah Maharya Sultan Maharya Sakti ke hutan itu dan membunuh Ciunganara itu. Ciunganara itu pun akhirnya dibunuh dan dibawa ke Majapahit. Maka Majapahit waktu itu mengasihkan undang-undang Panji Selaten dan undang-undang Baraja Nanti. Makanya di Kutai ini, Kesultanan Kutai ini seluruhnya itu dari Majapahit. Tapi kata Majapahit, walaupun kami ini ada undang-undang, walaupun kami ini Kutai ini tua, tapi belum bertata krama. Jadi orang Kutai ini kalau memang nggak bisa ya ngomong, ada diajarin. Makanya nama-nama saya, nama-nama yang gelar-gelar itu nama Jawa, gitu. Makanya begitu pulang dari sana, pulang ke Kutai Lama, bertanyalah Maharya Sakti kepada adiknya Maharya Sultan, kalau begini Dinda, kampung nanti kampung apa? Kampung di Tenggarong, kampung nanti itu kalau saya bikin kampung apa? Karena Maharya Sakti ini menerima Panji Selaten, kata Maharya Sultan, itu kampung Kakanda itu kampung Panji. Ya sekarang kampung Panji itu banyak, karena kampung Panji itulah yang sekarang ada di Tenggarong itu. Nah, jadi ceritanya ini, kampung Panji ini sampai sekarang ada di Tenggarong. Itu kampung turunan dari Maharya Sakti. Gitu. Lalu saya dengar Awang-Awang ini artinya dia turunan Maharya Sakti. Bukan itu maksudnya. Maharya Sakti itu punya anak namanya Pangeran Aji Pangeran Temenggung Baya-Baya. Aji Temenggung Baya-Baya ini kawin dengan anak Maharya Sultan. Anak Maharya Sultan ini melahirkan ya nama Aji Mandarsah. Aji Mandarsah ini melahirkan Aji Raja Mulia Islam. Raja Islam ini melahirkan dengan ratu itu namanya Aji Delanggar, itu menurunkan Aji Pangeran Sinum Panji Mandapa. Nah, Sinum Panji Mandapa ini punya Aji Delanggari punya adik, tapi dengan bukan ratu, lahirlah Aji Kimas Panghulu. Aji Kimas Panghulu ini melahirkan Aji Mas Jenggala dengan Aji Panjang. Ibunya orang Brunei. Ibunya orang Brunei. Kenapa? Anak kita nih Aji Gala. Sedangkan kami ini kan ada juga nih gelarnya. Apa?
Kalau anak laki-laki yang disayangi itu adalah namanya Awang. Kalau perempuan namanya Dayang. Tapi berbeda. Ada Dayang. Kalau orang Aji nikah dengan orang luar, dia bukan apa, maka disebutlah Dayang. Artinya Dayang kesayangan. Tapi kalau seperti Aji Jeng Aji Panjang, itu memang Dayang tuh turunan Aji Ki Mas Pengulu yang bersumpah 7 lapis, 7 datar. Mulai hari ini, apabila aku anakku laki, maka namanya Awang. Kalau perempuan namanya Dayang. Itulah turun temurun sekarang Awang yang ada di Kutai. Nah, sedangkan Aji dilanggar Aji Ki Aji Pangeran si Sinom Panji mendapat macam-macam. Nah, sejak mengenai Sinom mendapat inilah mereka pindah ke Marangan. Ke Marangan ini, kenapa di mendapat ini diam di Marangan? Kenapa di Marangan nih? Karena di situ banyak mesti dijagain. Makanya dulu kampung Kesultanan Istana Kesultanan Marangan Kutai itu ada di dalam, dijaga orang Bugis. Orang Bugis ini ketuanya Latonjeng namanya. Gitu. Sampai itu. Nanti kita akan sambung lanjutan dari di Kesultanan Marangan. Demikian. Mudah-mudahan para wisatawan, para pendengar, dan para baik itu orang lain, baik orang luaran, baik itu kerabat dia belum tahu, inilah cerita sesungguhnya yang saya tuturkan untuk pencerahan. Dan jangan lupa, saya lagi bikin buku mengenai seluruh silsilah kerajaan Kutai, seni budaya Kutai, dan macam-macam lah, asal usul. Mudah-mudahan buku itu dapat bermanfaat bagi orang luar. Kalau memang ada yang bertanya langsung dengan saya, datang. Saya diam Jakarta. Saya tinggal di Jalan Cimeneng 14, Menteng, Jakarta Pusat, Kelurahan Menteng di Kabupaten Menteng. Bersedia, asal teleponlah kepada anak saya, katapun saya juga bisa, supaya Kesultanan Kutai ini adalah Kesultanan kerajaan Hindu yang tertua di Indonesia. Selama ini kabur, padahal itu ada. Nggak kabur, ada. Nah, beda dari Kesultanan kerajaan Kutai Martadipura, itu asal usulnya dari Kalingga Amarawati, yaitu Gudungga, datang abad keempat. Dia ke sini, diperintahkan oleh Sri Rama mencari kalung uncal. Itu satu. Sedangkan Kutai Kartanegara ini memang dia datang dari zaman Paleolitikum. Jadi Paleolitikum itu zaman batu tua, batu purba. Paleolitikum itu sejak 1000 tahun sebelum Masehi. Tapi karena dia berimigrasi, waktu itu masih zaman belum zaman es, masih belum mencari es itu. Sampailah dia ke kita di Kaltim Kutai ini. Nah, kemudian kita sambung lagi, banyak lagi cerita nih. Mungkin tahunan ceritanya barangkali ya. Tapi ini Bapak. Tapi nanti saya ceritakan. Oleh karena itu kepada seluruh halayak ramai yang belum tahu mengenai Kutai, dengan kerabat juga belum tahu, dan rakyat Kutai juga. Mudah-mudahan kita satu persatu. Saya akhiri dulu sampai sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.